Assalamualaikum, apa kabar Soli dan Soliha? Semoga selalu sehat dan bahagia. Materi hari ini akan membahas mengenai suatu peristiwa penting bagi umat Islam. Kira-kira apa ya peristiwanya? Peristiwa besar yang terjadi ketika saat itu merupakan tahun pertama diwajibkannya berpuasa bagi umat Islam pada bulan Ramadan. Apakah kamu sudah bisa menebaknya dengan benar? Yuk kita lihat clue selanjutnya. Perang yang terjadi di zaman Nabi antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, menegakkan kebenaran, menghancurkan kezaliman, menanamkan keimanan, menghapuskan kemusyrikan. Perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Khandaq, pasukan kaum muslimin mendapat kemenangan. Walaupun senjata perang serba kekurangan, pasukan kaum musyrikin menerima kekalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan Jumat pagi di sebuah lembah bernama Lembah Badar. Peristiwa itu adalah Perang Badar, di mana kaum mukminin melawan kafir Quraisy. Yuk kita simak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta kisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Ayah Soli akan berkisah tentang kesatria Perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pasukan kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa kurang lebih 1.300 pasukan. 600 diantaranya pasukan berbaju besi dan 100 diantaranya pasukan penunggang kuda. Mereka juga membawa onta dalam jumlah yang besar. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang. Sebelum perang Badar berkecamuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memohon pertolongan kepada Sang Maha Penolong. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Allahumma anjilli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadihil isal. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim. Setelah Rasulullah berdoa dengan khusyuk, perang tanding pun akan dimulai. Kedua pasukan pun akhirnya saling berhadapan. 3 orang dari pasukan kafir Quraisy maju, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka menantang untuk bertarung. 3 pemuda Ansor maju menjawab tantangan mereka. Namun pihak Quraisy menolak karena yang mereka inginkan adalah kaum muhajirin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Ubaidah bin Al-Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk bertarung dengan mereka. Hamzah radhiyallahu anhu berhadapan dengan Utbah.
Ubaidah radhiyallahu anhu dengan Al-Walid, sementara Ali radhiyallahu anhu dengan Syaibah. Perang tanding ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan kepada pasukan muslimin agar memenangkan pertempuran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, "Walaqad nasarakumullah bibadri wa antum adillah." Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu orang-orang yang lemah. Juga dalam firman-Nya, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran surat Al-Anfal ayat 9. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Rabb-Mu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Aku akan memberi rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir." Di dalam pertempuran Badar yang sangat sengit saat itu, banyak sekali sesama saudara sedarah harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslimin menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun, beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat menancap tidak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Lihatlah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil membunuh beberapa orang dari saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berhadapan dengan ayahnya sendiri. Abu Ubaidah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh, tapi sang ayah malah berdiri menghadangnya dengan pedang terhunus. Saat perang Badar berkecamuk, para kesatria pasukan muslimin berperang dengan gagah berani. Mereka tidak takut mati karena janji Allah Ta'ala pasti ditepati, yaitu hadiah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perang Badar sangat penuh dengan teka-teki karena banyak pasukan baru yang datang memakai pakaian putih. Pasukan yang datang tiba-tiba, tidak tahu dari mana asalnya. Pasukan kesatria muslimin yakin bahwa ini adalah pertolongan dari Ilahi Robbi, Zat yang Maha Suci. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah, sang singa Allah, serta para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, dan para kesatria yang berani mati. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pasukan muslimin dibantu oleh tentara Allah yang asalnya dari langit, yang berperang dengan secepat kilat. Malaikat Jibril alaihi salam juga ikut berperang. Siapa yang ikut serta dalam perang tersebut, maka diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan haram baginya untuk masuk neraka, dan ia termasuk penghuni surga, dan di dunia ia termasuk kaum muslimin yang terbaik. Demikian pula
juga para malaikat yang hadir dimuliakan dari selain yang hadir. Dalam peristiwa tersebut terdapat banyak pelajaran dan ibrah serta tanda-tanda kebesaran Allah dan mukjizat-mukjizatnya. Islam telah sampai kepada kita setelah melewati peristiwa-peristiwa yang hebat dan kejadian-kejadian yang dahsyat. Nyawa-nyawa berguguran demi Islam dan banyak yang terluka. Untuk meninggikan Islam dan terjaganya Islam dan agar sampai kepada kita, maka telah berperang membelanya para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan para malaikat. Dan dengan berlalunya masa demi masa, Islam tetap terjaga dengan sempurna, baik dalam hukum-hukumnya dan juga syariatnya. Islam tetap layak untuk seluruh tempat dan waktu. Maka wajib bagi setiap hamba untuk mengikuti Islam dan bergembira dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Saat pertempuran yang sangat dahsyat, terjadilah pertempuran mantan majikan bertarung dengan mantan budak, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bertarung dengan majikannya Umayyah bin Khalaf yang dahulu pernah menyiksanya tanpa ampun. Bilal mendekat dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah sangat ketakutan. Akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduel. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal pun berhasil menusukkan pedang ke celah baju besi Umayyah dan mengalahkan Umayyah. Dari kisah tersebut, apa ya ibrah atau hikmah yang dapat diambil untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, niat. Dalam melakukan kegiatan apapun, sebaiknya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, usaha dan sabar. Berusaha sebaik dan semaksimal mungkin serta sabar dalam melaksanakannya dengan cara perencanaan yang baik dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, tawakal. Berserah diri kepada Allah. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Yang keempat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dan dalam melakukan apapun, kita haruslah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa izin Allah. Yang kelima, doa. Doa merupakan senjata yang paling kuat yang dimiliki umat Islam. Maka jangan berputus asa ya dalam berdoa. Sekarang kalian jawab pertanyaan ini. Selain perang Badar, peristiwa besar apa lagi bagi umat Islam yang terjadi pada 17 Ramadan? Kirim jawabanmu ke wali kelasmu. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di materi selanjutnya yang pastinya lebih keren dan penuh dengan ilmu kebaikan. Assalamualaikum.